يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur dan puji yang setinggi-tingginya kembali kita persembahkan kehadirat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang masih melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat taufik dan nikmat hidayah, nikmat kesehatan, kesempatan dan keluangan waktu kita semua di hari yang penuh berkah ini, Sayyidul Ayyam, penghulu dari sekian hari. Allah kembali kumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini dalam rangka bermunajat, menjalankan fardu kita salat Jumat berjamaah yang diwajibkan kepada kita kaum muslimin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah, kepada istri-istri beliau, kepada anak-anak keturunan beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, pada pengikut-pengikut beliau yang senantiasa menjalankan tuntunan agamanya sampai akhir zaman. Semoga kita semua berkumpul nanti bersama mereka semua di telaganya dan memasuki surga Allah di belakang panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar kita di hari yang mulia ini memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan merupa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu biha asyarah. Barang siapa yang berselawat kepadaku, kata Rasulullah, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Keistimewaan yang besar kepada kita untuk memperbanyak salawat. Semoga dengan berkirim salawat ini menjadi wasilah kepada kita, penghubung perekat hati kita dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak melihat wujud fisik beliau secara nyata, namun hati kita senantiasa diliputi dengan kerinduan perjumpaan, melihat langsung wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ingin berada di belakang beliau untuk senantiasa tegak memperjuangkan agamanya ini. Karena tidak ada sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali kebenaran yang akan menghantarkan kepada kita kebahagiaan hidup kita di dunia ini dan kebahagiaan yang abadi yang akan kita dapatkan nanti dengan perjuangan kita yang sulit dan susah. Di dunia ini penuh dengan ujian dan cobaan, maka di ujung jalan ujian dan cobaan itu, Allah janjikan kepada kita mau'id, bahwasanya balasan bagi hamba-hambanya yang komitmen, balasan bagi hamba-hambanya yang istiqomah, balasan bagi hamba-hambanya yang konsisten dalam agama ini akan diberikan kepada mereka nanti al-jannah. Tidak ada lagi tempat setelah itu, tempat kebahagiaan yang kita rindukan dan kita impikan. Untuk apa kita kaum muslimin hamba Allah berletih-letih menjaga waktu-waktu solat kita, menjaga diri-diri kita, melaksanakan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah, mempuasakan diri kita, mengeluarkan harta-harta kita untuk sedekah dan zakat, menuntut ilmu agama terus. Tidak pernah bosan kita untuk mencari dan terus menggali agama Allah ini. Tujuannya tiada lain adalah untuk mencari tempat yang kita rindukan ini.
Makanya manusia yang beruntung adalah manusia yang memanfaatkan umur dan waktunya. Dia sadar bahwasanya tempat dunia adalah tempat persinggahan sementara, tempat dia berjuang, tempat dia berletih-letih, tempat dia untuk berjibaku. Betapa banyak manusia untuk mencari tempat kedudukan terhormat, mencari kursi yang empuk, mengorbankan harta bendanya, menghabiskan hartanya, menghabiskan waktunya untuk mencari yang namanya kursi. Ternyata kursi itu tidak membahagiakan akhirnya. Namun marilah kita bersama-sama. Kursi-kursi istimewa yang dijanjikan Allah itu tidaklah di dunia ini kaum muslimin. Tetapi adalah Allah telah berikan kepada kita. Kursi itu adalah di dalam istana yang megah, dilapisi dengan emas, intan berlian. Di bawahnya mengalir telaga-telaga. Dihidangkan kita dengan biduan, dengan bidadari dan wildan. Makanan yang kita inginkan disediakan. Kebutuhan yang kita niatkan disampaikan. Maka apakah kita akan mengorbankan tempat yang istimewa itu dengan kehidupan kita yang sempit, dengan kehidupan kita yang hancur binasa di dunia ini? Saudaraku kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, tema khutbah kita pada kesempatan ini adalah bagaimana kiat-kiat kita mengokohkan keimanan. Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizallahu ta'ala mengarang sebuah kitab, dan dalam kitabnya Bahjah An-Nazirin, beliau memberikan kiat-kiat kita untuk mengokohkan keimanan kita di atas agama ini. 13 kiat, namun karena keterbatasan waktu kita mungkin tidak sempat mengkaji semuanya. Beberapa hal kita kaji dalam kiat-kiat kita, agar betul keimanan yang telah terpatri dalam sanubari kita ini betul-betul kokoh dan tidak tergoyangkan. Seperti batu yang berada di samudra, batu karang yang tegar dengan ombak apapun yang datang menghadang. Seperti pohon raksasa di gunung yang tinggi menjulang, hantaman badai apapun dia tidak akan pernah tumbang. Seperti kapal bahtera yang berlayar di lautan luas, yang dinakodai dengan nakoda yang tangguh dan kuat. Kaum muslimin, ini yang kita ingin perlukan, bagaimana kiat kita untuk kokoh. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat kepada kita, hidayah, taufik kepada keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita benarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini nikmat. 7,1 miliar penduduk dunia hari ini, 1,2 miliarnya kita yang beragama Islam. 1,2 miliar itu agama Islam. Apakah mereka telah betul-betul istiqomah, konsisten dalam beragama sesuai apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita telah berislam. Tapi telah kita lihat kepada diri kita kembali, apakah betul agama yang kita anut itu, agama yang kita amalkan hari ini seperti agamanya Rasulullah SAW? Ataukah kita hanya sebagai ikut-ikutan? Alhamdulillah kita telah talaffuz bisyahadah, melafazkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, merasa diri kita telah aman. Ternyata tidak, kaum muslimin. Pengakuan ikrar saja dengan lisan hati dan perbuatan belum menyatakan kita keimanan yang sesungguhnya, tanpa dibarengi dengan mengikuti ittiba kepada Rasulullah SAW. Hamba Allah yang berbahagia. Kiat yang pertama adalah kita diberikan resep oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizullah ta'ala, adalah menolong agama Allah. Menolong agama Allah. Intan surallah. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu
In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan akan mengokohkan kedudukan kalian. Subhanallah. Ayat ini kaum muslimin hamba Allah sering kita baca. Sering kita ulang-ulangi pembacaannya. Maknanya yang sangat kuat. Dijelaskan oleh para ulama mufassirin. Begitu kekokohan kita, Allah akan mengokohkan kita di atas agama ini. Kaki kita ini di atas agama ini kalau kita menolong agama Allah ini. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh bantuan kita. Kita yang butuh bantuan Allah. Tetapi bagaimana kita menolong agama Allah ini? Apa yang dapat kita bantu? Kaum muslimin hamba Allah. Siapa yang tidak menginginkan pertolongan Allah? Orang yang berakal sehat. Pasti dia butuh. Tidak ada lagi waktu sedetik pun kita di dunia ini yang lepas dari permintaan pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kita masih bernapas. Dengan pertolongan Allah kita masih bisa berjalan. Dengan pertolongan Allah kita masih bisa hidup di dunia ini. Maka setiap detik yang kita lalui itu adalah tidak alfa dari pertolongan Allah. Maka untuk menolong agama Allah ini, jangan kita kaum muslimin, hamba Allah yang berbahagia, kikir, pelit untuk menolong agama Allah. Maka bagaimana kiat kita menolong agama Allah? Di depan kita semuanya. Kalau kita mau dengan harta kita, kita infakkan harta kita untuk membangun masjid-masjid Allah, mentakmirkan masjid-masjid Allah yang disebutkan di dalamnya perkataan firman Allah. Kita bantu dakwah-dakwah yang terus menyampaikan syariat Allah. Kita bantu lembaga-lembaga Islam yang terus mendidik anak-anak bangsa ini, anak-anak umat ini untuk mengkaji kalamullah dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana lagi menolong saudara kita yang berkesusahan, menolong saudara kita yang sedang dalam kepelitan, menolong saudara kita yang sedang dalam penderitaan. Kita lihat tetangga, lihat saudara kita, bantu mereka. Kita diberikan oleh Allah kecukupan. Apalagi kaum muslimin. Saudara-saudara kita hari ini di Palestina, setiap hari kita saksikan dengan mata kepala kita langsung. 8,7 miliar penduduk dunia hari ini diam membisu. Hanya memberikan kata-kata untuk melihat bagaimana penindisan saudara-saudara kita muslim hari ini. Digempur, dibombardir, dihancurkan. Sehingga tidak ada lagi tempat yang nyaman bagi mereka. Tapi bagaimana kita yang jauh? Cukuplah dengan doa, dengan lantunan doa yang kita ucapkan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan keimanan mereka, membantu mereka, menolong mereka dan menghinakan, menghancurkan orang-orang yang memusuhi mereka, Yahud dan Zionisnya. Kita peduli saudara-saudara kita, kaum muslimin hamba Allah. Apa yang bisa kita bantu? Maka para ulama, para syekh-syekh kibar kita, hari ini dengan doa-doalah yang dapat kita berikan kepada saudara kita. Kalau kita memberikan sumbangan-sumbangan harta kita, kita tolong, kita bantu saudara-saudara kita. Hanya dengan doa yang kita mintakan kepada Allah. Semoga Allah berikan pembalasan yang setimpal. Allah hinakan dan hancurkan mereka orang-orang Yahud. Kaum muslimin, hamba Allah yang berbahagia. Kepasrahan kita, kepedulian kita kepada saudara kita ini, sekurang-kurangnya adalah minimal dengan doa yang kita panjatkan selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Yang kedua adalah untuk mengokohkan keimanan kita, memiliki iman yang kokoh di dalam sanubari kita. Bagaimana mengokohkan keimanan di dalam diri kita? Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa yudillullahu zalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, Allah akan meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat.
Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Maka di sini jelaskan juga oleh Syekh Sa'di dalam tafsir, dalam kitab tafsir beliau, dalam tafsir beliau Taisir Karimur Rahman. Di beliau Syekh Sa'di menyatakan bahwasanya tentang firman Allah dalam surat ini, dalam ayat ini, Allah akan mengokohkan hamba yang beriman, di mana mereka adalah yang memiliki iman yang sempurna, sehingga diwujudkan pada amalan jawarih, amalan anggota badan. Allah akan mengokohkan mereka pada kehidupan dunia. Ketika datang berbagai syubhat, datang kepada mereka kerancuan dalam beragama, sehingga mendapatkan hidayah, hingga rasa yakin yang kuat. Begitu pula Allah akan mengokohkan mereka dari berbagai syahwat, sehingga mereka mendahulukan kecintaan kepada Allah daripada keinginan hawa nafsu. Subhanallah. Ini adalah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan di dalam hati kita. Begitu banyak ujian, tantangan kita dalam keimanan ini. Kalaulah tidak dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan tumbang kaum muslimin. Bagaimana tidak? Hawa nafsu syahwat kita yang terus bergelora untuk menumpuk harta, memperbanyak keturunan, memperbanyak berbagai macam gemerlapnya kehidupan dunia ini. Apalagi penuh dengan fitnah syahwat dan syubhat, kerancuan dalam beragama yang setiap hari kita dengarkan bagaimana bentuk penyesatan, penyimpangan dari agama ini. Sesuatu perkataan yang tidak pernah muncul di zaman Rasulullah SAW tentang agama ini, hari ini kita dengar. Bagaimana kita selamat dari ini adalah tentu dengan bimbingan Allah. Bagaimana kita mendapatkan bimbingan Allah adalah terus kita semangat untuk mencari agama ini. Mencari ilmu yang benar tentang syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau kita sudah berilmu, memiliki kekuatan ilmu, kita tidak akan pernah tergoyahkan lagi apapun syubhat. Baik syubhat kerancuan dalam berfikir. Baik itu dorongan syahwat yang akan menggelincirkan diri kita. Karena ilmu akan menerangi kegelapan. Ilmu akan menyirami kita dengan tanah yang gersang akan menjadi subur. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, untuk itu mari kita terus berupaya agar supaya jangan tercabut keimanan kita. Karena Allah, Dia punya kuasa. Dia memiliki kekuatan apa yang Dia inginkan. Kalau Dia ingin bolak hati kita kepada kekufuran, kalau Dia bolakkan hati kita kepada kemaksiatan, faliyadzu billahi min zalik. Betapa banyak kita dengar. Dulunya dia orang syekh, dulunya dia berada di baris-barisan Rasulullah SAW untuk memperjuangkan agama ini. Besoknya ternyata dia berada di barisan orang-orang kufar untuk memerangi Rasulullah SAW. Maka tidak ada kita menjamin hari ini kita kokoh kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu mari kita terus meminta kepada Allah agar Allah menetapkan hati kita ini, di hati kita ini keimanan. Yutsabbitullah. Allah tetapkan as-sabat, apalagi nanti kita berada di alam barzakh. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Yang ketiga adalah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita jelaskan tadi bahwasanya harta kita itu adalah titipan Allah. Bukan kita semua yang punya. Maka kalau kita berikhtiar mencari rezeki, Allah tentukan rezeki-rezeki kita. Ada kita ini yang pas-pasan. Ada kita ini yang berkecukupan. Ada kita ini yang diberi kelebihan harta. Mungkin kita lihat saudara-saudara kita banyak yang berkekurangan dari kita. Banyak yang masih membutuhkan uluran tangan kita. Maka kita yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disyariatkan adanya zakat mal, adanya zakat fitrah, adanya sedekah yang tidak terbatas jumlahnya. Maka untuk itu kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, hitung harta kita ini setiap tahun. Setiap tahun agar mudah kita menghitungnya. Apabila terpenuhi haul dan nisabnya, keluarkan 2,5%. Yang 2,5% itulah sampah, bukan harta kita. Kalau kita makan sampah, Allah akan bangkar
Allah akan bakar sampah itu dalam perut kita nantinya. Berikan kepada saudara kita yang membutuhkan, kepada fuqara dan masakin. Setelah kita mengeluarkan sedekah, mengeluarkan zakat, berlebih harta kita, impakkan harta kita untuk menolong agama Allah ini. Jangan saku berjahit. Karena harta kita itulah yang menolong apa yang kita infakkan hari itu. Untuk menolong agama Allah ini, itulah sebenarnya harta yang kita miliki. Harta yang kita simpan pundi-pundi kita di rekening kita, yang kita simpan dalam bentuk perhiasan sama istri kita itu, semuanya akan tinggal. Kalau kita mati, akan dibagi-bagi oleh ahli waris kita. Maka untuk bermanfaat, kita infakkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 265, wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabil fa'atat ukulha di'fain fa illam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi, yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buah 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai, dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, ar-ribh, semakin banyak kita belanjakan harta kita untuk fisabilillah, untuk jalan Allah, maka harta kita itu akan bertambah-tambah. Semakin kita belanjakan untuk agama Allah, Allah akan berkahi usaha-usaha kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah. Hamdan thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil din wa ba'd. Saudaraku kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Kiat yang keempat, apa yang dikatakan oleh Syekh adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah senjata utama kita. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjata utama kaum mukmin. Maka jangan kita alfakan dari doa kepada Allah. Kalau kita tidak berdoa kepada Allah, berarti kita sombong kepada Allah. Kita tidak butuh lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan binasakan kita dengan kesombongan kita. Selagi kita ngeyel, selagi kita meminta kepada Allah, Allah akan sayang. Berbeda dengan hamba, makhluk Allah. Semakin kita meminta kepada dia, dia akan murka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, semakin kita menangis, merintih, meminta apapun permasalahan kita, permasalahan dunia kita, permasalahan pekerjaan kita, harta kita, anak kita, istri kita, keluarga kita, semuanya mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselesaikan semuanya. Kaum muslimin, doa-doa yang mustajabat, doa-doa istijabah, waktu-waktu yang istijabah kita harus perhatikan. Apalagi hari Jumat ini kaum muslimin. Ada waktu yang dijanjikan, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Tempat kita istijabah, tempat kita akan dikabulkan doa kita, yaitu ba'da asar setiap hari Jumat. Maka mintalah kepada Allah untuk kebaikan diri kita, kebaikan anak-anak kita, kebaikan istri-istri kita. Kemudian saudara-saudara kita yang sedang dizolimi, saudara kita yang dalam penindasan, agar Allah cabut kesusahan dan kepedihan yang mereka lakukan. Kepada Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 250, yaitu Allah telah mengkisahkan tentang kaum Talut yang berdoa, Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Rabb kami, tuangkanlah kesabaran atas diri-diri kami dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Ini agar Allah Subhanahu wa taala memberikan dalam hati kita ini, menuangkan rasa sabar, as-sabar. Sabar, ini yang minta kita kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu selalu kepada Allah tentang kesabaran dan salat. Ini resep dua yang diberikan Allah kepada kita kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Apapun permasalahan kehidupan kita, kalau kita diberikan kesabaran, ini senjata utama kita. Kemudian dibarengi dengan salat.
Karena sholat itu adalah doa. Maka semua kita ya, melaksanakan sholat itu adalah doa. Karena sholat itu doa dalam kaedahnya. Maka itu kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita daripada orang-orang kafirin. Kemudian yang kelima adalah terakhir, marilah kita senantiasa mengerjakan yang ma'ruf dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang akan memberikan kepada kita kebaikan diri kita, yang ma'ruf. Karena yang ma'ruf sudah kita kenal. Amal soleh, kita perbanyak amal soleh. Kita tinggalkan segala perbuatan-perbuatan mungkar, dosa, maksiat, kejahatan, dan semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kita tinggalkan. Inilah sebab utama, insya Allah di antara kiat-kiat untuk mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Marilah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya juga berselawat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam al muslimin wal mustad'afina fi Palestin ya rabbal alamin. Wa ahlikil a'da'ahum ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wallahu ya'lamu ma tasna'un.